ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu anna ataqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Futuhul Arifin, yang mana pada malam hari ini kembali pada halaman 74, yaitu baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke 7 kata dari bawah ke atas ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairullah ghairillahi wa qararuhu. Orang yang arif itu senantiasa itirarnya dan tak ada besertanya selain daripada Allah, ketetapan hatinya. Arif yaitu orang yang kenal akan dirinya dan kenal akan Tuhannya. Seperti sabda Nabi kita Muhammad SAW, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Inilah satu-satunya perkataan Nabi yang ringkas tetapi sangat panjang maksudnya dan tujuannya. Maka arti mengenal diri ialah mengakui bahwasanya tiap-tiap kita, bahkan semua alam selamanya berhajat kepada Allah, berhajat dijadikan, dipelihara seperti sudah disebutkan, bersifat kekurangan, hina, lemah, fakir, yang tentunya orang yang dihajati itu bersifat kekayaan, kesempurnaan, kemuliaan, dan lain-lainnya. Demikian pengakuan dan tilik hati mereka. Anaral jawahiri bi anwari asarihi wa anaras sarari bi anwari awsafihi li ajalin zalika afalat anwarul jawahiri walam ta'ful anwarul qulub wasarairi. Diberinya cahaya segala yang zahir dan dengan cahaya bekas sifatnya, dan cahaya dicahayainya segala hati dengan cahaya sifatnya. Oleh karena itu dapat padamlah cahaya zahir dan tak dapat padam cahaya hati dan rahasia. Kan situ dululah kita berikan. Jadi kita ambil aja di sini tadi, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ujar Rasulullah? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Mungkin di antaranya ada orang yang salah pemahaman tentang ini. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, kenal ia akan Tuhannya. Lalu orang yang salah kasih lahu
Mengenal artinya bila kenal diri, kenal Tuhan, dianggapnya dirinya itu Tuhan. Nah, itu salah benar. Lah, tidak demikian. Siapa mengenal diri, mengenal Tuhan, bukan dirinya yang Tuhan. Mana kaca kok ada? Kaca kok ada? Siapa kenal akan dirinya, kenal ia akan Tuhannya. Nah, kayak apa maksudnya? Inilah satu-satunya perkataan Nabi yang ringkas tetapi sangat panjang maksudnya. Nah, dan tujuannya. Ini kata Nabi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Ringkas ya, tapi kisahnya panjang. Ceritanya panjang tuh. Nah, kayak apa maksudnya? Inilah satu-satunya perkataan Nabi yang ringkas tetapi sangat panjang maksudnya dan tujuannya. Maka arti mengenal diri ialah mengakui bahwasanya tiap-tiap kita, bahkan semua alam, selamanya berhajat kepada Allah. Nah, itu namanya di alam ini berhajat kepada Allah. Semua apa aja berhajat kepada Allah. Berhajat dijadikan, berhajat dipelihara. Seperti sudah disebutkan, bersifat kekurangan, hina dan lemah. Nah, jadi nang di alam ini semuanya hina, semuanya lemah. Nah, nang maha kuasa, nang maha gagah, nang bijaksana hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadada apa-apanya, tidak ada kemampuan apa-apa. Nah, lalu untuk kita mengenal man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, kenal lawan Tuhannya, bukan dirinya nang Tuhan. Tetapi kita lihat kelebihan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita yang diciptakan Allah serba sempurna. Manusia ini diciptakan Allah serba sempurna dibanding dengan makhluk lain. Lebih baik manusia dibanding lawan malaikat. Bagus manusia, malaikat kada berbentuk, kada bertubuh, kada kelihatan. Nah, tapi manusia ada. Manusia sampai ada dalam Al-Quran surah At-Tin, ujar Tuhan, wattini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin dan buah zaitun, sesungguhnya manusia itu aku jadikan sebagus-bagus bentuk. Nah, itu manusia. Manusia dijadikan Allah Ta'ala sebagus-bagus bentuk, paling bagus dah, ada bagus. Tanding manusia lawan hadangan, bagus manusia kah bagus hadangan enggak? Tanding lawan kambing, bagus manusia bagus kambing enggak? Tanding lawan orang hutan, bagus manusia juga. Nah, biar sama berjalan juga orang hutannya. Nah, tapi tanding bagus manusia juga. Nah, alhamdulillah kita dijadikan manusia, dijadikan makhluk yang paling bagus di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepala, bandak di atas, batis di bawah, semuanya aneh. Dah, aku terurut itu bagus sekali. Nah, jadi tadi dikatakan man arafa rabbahu arafa nafsah, barang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, kenal akan dirinya. Jadi bukan berarti diri kita ini Tuhan, kada. Tapi maksudnya adalah di dalam diri kita ini banyak macam-macam. Banyak benar yang perlu kita ketahui. Apa di antaranya? Kalau kita tanyakan, kita nih dapat takun. Man anak, jadi ada susun daripada beberapa kata man dan min. Man anak, takuni diri kita nih, kita takuni man anak siapa? Aku nih. Nah, aku nih siapa? Lamun ada ngarannya sambat ngaran kita siapa?
Aman ngaran kita. Atau man ana siapa aku? Aku adalah al-insan manusia. Ya Allah. Kita ini semua kita kalau kita tanya man ana siapa aku? Aku ini manusia. Ana al-insan manusia. Itu manusia. Nah, yang dijadikan oleh Ta'ala. Min aina. Nah, itu ada pertanyaan. Kita ini datang di mana? Sebaratan kita datang di mana? Banyak cerongkongan, banyak lah sebaratan kita nih. Datang di mana? Min aina, dari mana kita? Dari mana? Datangnya kita adalah minal adam ilal wujud, dari kedadas kemudian ada, itu manusia. Minal adam ilal wujud, dari kedadas lalu ada kita. Kayak itu adanya kita. Adanya kita nih dari mana ke mana lah, nang mulanya kedadas sampai ada. Adanya kita itu ya adalah berkat adanya mama dan abah. Berkat adanya mama lawan abah. Lalu ada kita. Nah, ada juga orang nang kada babah, ada juga. Nah, tapi kada kau disambat itu datang di mana? Itu anak kampung. Nah, jadi kita ini datang dari abah lawan mama. Man anak siapa aku? Minal adam ilal wujud, mulanya kada lalu ada. Nah, itu panjang sudah aku kisahkan malam. Kita itu mulanya kedada, limbah kawin mama lawan abah, akhirnya menimbulkan payah di atas kepayahan. Kayak apa mama bahari mengandung kita, susah di atas susah. Wahnan ala wahnin. Susah di atas kesusahan, susah benar sebujurannya. Tapi syukur alhamdulillah lah ibu-ibu tuh hakon ya mengandung. Hakon aja hendak dibisi anak, ditakdirkan Allah Ta'ala hendak bisi anak. Kayak wai ini nah padahal ada obat KB, obat keluarga berencana, hendak ada anakan boleh juga. Tetapi ditimbulkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya itu, aku hendak bisi anak, aku hendak bisi keturunan. Nah, timbul apa namanya? Hamil. Yang disebut orang hamil itu di dalam Al-Quran wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin artinya susah atas kesusahan. Kalau susah kalau orang hamil itu susah, hamil kalau nyaman-nyamannya wahnan ala wahnin, susah atas kesusahan. Nah. Untung juga hamilnya sebelah aja. Ya kabar sebelahan kayak apa? Jadi sebelah aja di muka aja, jangan nyelonong belakang kancang ya pak. Itu wahnan ala wahnin. Nah jadi lah kena sebelah aja. Bagaimana kesusahannya? Berapa waktunya? Waktunya itu 9 bulan 9 hari. Bahkan ada di antara imam-imam itu dianukan di apa namanya ditianakan 2 tahun ada. Jadi jangan heran. Kalau bang ada yang lah 9 bulan 9 hari masih aja belumnya keluar. Nah, mungkin tuh anak setahunnya toh tapa. Jadi wahnan ala wahnin, kesusahan. Nah, jadi orang hamil, orang batianan susah atas kesusahan. Berdiri di bawah berdiri, berduduk di bawah berduduk, bawa berabah kereng ke kanan, bawa kanan ke kiri, bawa kiri, gitu lah. Bawa telantang, bawa berharap kan jadi helikopter. Karena kawal bawa berharap. Nah, wahnan ala wahnin katanya dalam Al-Quran mengatakan susah atas kesusahan, tapi hakun aja diberikan Allah takdir orang tua itu ingin punya keturunan, ingin punya anak. Nah, jadi sampai-sampai ada yang minta anak kurang, ada itu, ada ini macam-macam. Nah, cuma ada juga orang yang apa namanya kehendakan beranak lalu apa namanya itu nah hamil bayi tabung
Nah itu sebenarnya tak kunakanannya dalam tuan guru itu kada boleh. Ada boleh. Ada boleh. Itu air mani orang. Nah cuma kada melalui apa namanya kemaluan dimasukkan kepada oleh seorang ibu. Nah ibu limbahnya sudah mulai bercampur, hanyar dia dipisah, dimasukkan ke dalam tabung. Jadinya manusia itu di dalam tabung. Sama loh dalam parut juga. Jadi itu kada boleh itu. Baik, nah. Jadi man anak min aina. Jadi asalnya kita itu kadada dalam perut ibu mulanya. Buah tin dan zaitun, ya Allah Ta'ala bersumpah lawan buah tin dan zaitun, wa turisinin dan gunung Tursina di Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. So, aku jadikan Allah Ta'ala sebagus-bagus bentuk. Kadada yang bagus pada manusia. Nah, jadi itu manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi baik. Nah, itu man anak siapa aku adalah insan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Min aina man anak siapa aku, min aina dari mana aku, ceritanya dari mana? Min adam ilal wujud, daripada kadada kemudian ada. Nah mulanya kadada kita lalu ada cerongkongan. Nah, dari mana tadi? Dari perut ibu. Nah yaitu ibu mengandung selama 9 bulan 9 hari. Wahnan ada wahnan. Nah, min aina dari kadada sampai ada. Jadi pada mulanya kita kadada oleh Allah Ta'ala diadakan kita. Oleh Allah Ta'ala antara mama kita lawan abah kita bahari lagi bujangan baka kehendakan, akhirnya kawin, akhirnya melahirkan kita, timbullah kita. Jadi kita itu min aina dari mana? Dari min adam ilal wujud, daripada kadada kepada ada. Ada kita cenderungan. Mana anak min aina. Lalu lagi wafi aina anak, wah ini kita di mana? Kita nah, wafi aina kita sekarang ini berada di mana? Kita semuanya ini berada di surga kah? Berada di neraka kah? Berada di mana? Kita berada di dunia. Dunia. Wafi aina kita berada di dunia sekarang ini. Nah, fi aina di mana kita? Man anak min aina, daripada kedada kepada ada. Mulanya kedada kita diadakan, kita lahir kita ke dunia. Limbah lahir. Nah, kelahiran kita dari mulai kecil sampai gana, mulai lagi halus sampai tambah besar, tambah begonal. Nah, itu masih wahnan ala wahnin sebujurannya. Kenapa? Yaitu orang tua memelihara kita nang kayak apa? Susah. Nah, kayak apa susahnya? Orang tua memelihara kita mulai lagi halus. Nang kayak itu orang tua kita. Nah, mandi diendak di atas batang paha. Yang di atas di batangan itu, nang kayak apa? Alihnya makan disuapi. Nah, kada selajur aja lah. Berapa tahun itu awasnya hanya regonal, hanya kalau menyiap seorang. Nah itu lah manusia dijadikan Allah Ta'ala. Mana anak min aina. Jadi kita ada sampai ada. Wafi aina. Wah ini kita ada di mana? Oh ini nah ada di mana? Di dunia. Di dunia seperti kita. Ada di surga ada. Nah, jadi kita keberadaan kita di dunia ini juga susah atas kesusahan. Adalah orang di dunia ini pasti dalam keadaan senang. Adalah orang dalam dunia dalam keadaan gembira. Nah, susah juga di dunia. Kayak apa aja sugihnya, kayak apa aja kayanya, kayak apa aja banyak hartanya. Kadang-kadang merasa kesusahan dalam waktu 24 jam. Kadang senang terus. Nah, kadang senang terus.
ada yang sakit gigi, ada yang sakit kepala, ada yang sakit parut, ada yang sakit batis, macam-macam. Ada sakit apa pak? Sehat benar, kada. Walaupun seorang dokter, kada. Cari aja dalam serenan semalaman dalam waktu 24 itu pernah menemui kesusahan kesakitan. Nah, apalagi kada berduit, apalagi kada berbaras. Nah, jangankan itu kada berokok aja kan susah. Nah, orang ahli berokok kada ada rokok. Apa bisa nih? Kenapa surat kabar gini digulung, jual rokok karena ada rokok. Nah itu wahanalillah wa bisalahu bi amain. Nah itu keadaan dalam fi aina dalam dunia tadi. Man ana min aina wa fi aina jadi dalam keadaan dunia. Lalu sudah itu pulang man ana ila aina, kita nih hendak ke mana? Kita bertanya hendak ke mana? Minad dunia ilal akhirah. Kita ini berada dalam dunia, nang sabaratan kita tuh hendak ke akhirat. Adalah orang nang mesti hidup seumur hidup kada. Kayak apa aja pun ia akan kembali ke akhirat. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana ana min aina ila aina hendak ke mana? Nah, lalu karena begitu hendak kembali ke akhirat, kembali ke alam barzah, kembali ke alam Allah Ta'ala yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita buat? Apa yang kita perbuat? Apa yang sanggup untuk kita balik ke kampung? Nah, kampung akhirat. Nah, itulah sebabnya kita disuruh beribadat, disuruh melaksanakan sembahyang, disuruh melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan dilarang mengerjakan yang dilarang, yang kada boleh. Nah, itu ila ainanya lah kan ke akhirat. Baik, selanjutnya kita teruskan. Berhajat kepada Allah. Apalagi kita manusia. Nah, semua kita berhajat kepada Allah. Kadang-kadang kada berhajat kepada Allah. Semua alam berhajat kepada Allah. Berhajat dijadikan. Berhajat dipelihara. Berhajat akan kembali kepada Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, keadaan gembira. Nah, kayak apa? Nah, berhajat kepada Allah, berhajat pertama-tama tadi ya berhajat dijadikan. Manusia pertama berhajat dijadikan sampai jadi manusia. Lalu dipelihara. Nah, kita dipelihara oleh ibu kita, dipelihara oleh mama kita, dan dipelihara. Nah, baik. Jadi manusia itu keadaannya apa? Bersifat kekurangan dan hina, lemah. Nah, kada dapat manusia itu bersifat nang kada ada kurangnya, kada ada sebertahan. Manusia itu hina, bersifat kekurangan, kurang. Adalah nang bujur-bujur dalam keadaan sugih, adalah nang bujur-bujur dalam berkecukupan. Manusia itu berapa aja diberikan Allah Ta'ala harta, semuanya kurang. Berapa aja diberikan Allah, saling banyakkan, kurang juga. Diberikan Allah Ta'ala, sudah berlimpah-limpah, kurang juga. Kadang-kadang jadi manusia ini kadang-kadang cukupnya. Kadang-kadang cukupnya. Nah, Allah sudah berikan kelebihan, Allah sudah berikan harta, Allah berikan rezeki, masih kurang aja. Kadang-kadang cukupnya, kurang terus. Itu manusia. Nah, banyak sudah harta, kurang juga. Makanya ada orang nang pina lapang, sudah tiba harta ampi, sudah bercari kada, masih bercari aja, sudah beberapa buah gedung masih kurang. Itu manusia. Nah, baik, bersifat kekurangan itu manusia. Hina manusia itu kada mulia, ada manusia ini hina sebenarnya, lemah. Nah, fakir. Nah, kada ada nang sugihnya, kada ada. Itu tadi kayak apa aja sugihnya,
rasa kurang ya, rasa kada cukup ya. Nah, tentunya orang yang dihajati yang bersifat kekayaan, kesempurnaan, kemuliaan dan lainnya, sebenarnya kita tahu berhajat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kekayaan, Tuhan yang punya kesempurnaan, Tuhan yang punya kemuliaan dan lain-lainnya. Itu Tuhan amputnya kepada kita. Nah, lalu kalau kembali ke sini, bersifat kekayaan Tuhan tuh. Jadi kekayaan apa aja yang kita miliki? Rumah, gedung, beberapa buah, ampun kita kah? Lah, ampun kita lah. Itu hanya sandiwara. Sandiwara. Ampun kita, kayanya ampun kita, padahal milik Allah. Harta yang banyak bertimbun, ampun siapa? Itu ampun Allah. Kita hanya memelihara akan aja. Kita hanya dipercayai menjaga akan aja. Tapi namun ampunnya sebujurannya, kekayaan kita itu adalah Allah. Kesempurnaan, sempurna manusia nih, sempurna. Nah, bujurkah sempurna? Kada, semua manusia ini kekurangan. Nah, semua manusia ini kekurangan. Ada sempurna benar kada. Walaupun kita dibanding dari lawan makhluk lain, manusia ini adalah paling sempurna. Tapi kekurangan juga kita. Kenapa kekurangannya? Kita rasakannya setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Nah, kita kekurangan. Nah, menurut lagi masih anom misalnya lah, bukan dia cukup, bukan sempurna. Nah, 5 sudah toha, tadi mata kabur, baca mata. Nah, pas baca mata kau kurangan enggak? Adalah orang yang sampai tua melihat aja, awak sehat aja, awak segar aja, ada pernah garing ada, mesti kekurangan. Kemuliaan, kesempurnaan, kemuliaan dan lainnya. Demikian pengakuan dan tilik hati mereka. Nah, jadi manusia itu langkah itu keadaannya. Jadi manusia itu kada sempurna. Manusia itu memang sebaik-baik tadi, sebagus-bagus manusia dijadikan Allah sebaik-baik bentuk. Tetapi bukan berarti manusia itu sempurna, tidak ada kekurangannya, kada. Banyak kekurangannya, banyak hajat. Demikian pengakuan dan tilik hati mereka. Nah, kita lanjutkan. Anar zawahir bina awarisa asarihi wa anar sarair bina wari ausafi diajalil zalika apalat anwarul zawahiri walam taqul anwarul qulub wasarair. Diberinya cahaya segala yang zahir dengan cahaya bekas sifatnya. Nah, kita hidup dunia, nah. Diberikan Allah cahaya. Jika diberikan Allah cahaya, bang, hadap dunia nih. Diberinya cahaya segala yang zahir dengan cahaya bekas sifatnya. Nah, apa sifatnya? Kita lanjutkan. Segala oleh karena itu dapat padamlah cahaya zahir dan tak dapat padam cahaya hati dan rahasia. Nah, jadi kita ini pertama diberikan Allah cahaya. Kalau siang diberikan Allah cahaya matahari. Namun kalau ada matahari kayak apa? Kayak apa kita? Ada cahaya matahari. Nah, siang hari kawa kita berusaha, kawa kita mencari nafkah, mencari kehidupan, kawa segala kegiatan apapun dengan adanya cahaya matahari. Namun kalau ada cahaya matahari kayak apa? Gelap. Nah, orang di dunia nih nah kayak apa susahnya yang lain. Ada orang nang 6 bulan kadap, 6 bulan tarang, ada 6 bulan siang, 6 bulan malam, ada orang nang di kutub, artinya di ujung dunia sana. Nah, kita alhamdulillah
Kalimantan Selatan atau Indonesia adalah termasuk daerah yang paling istimewa, yaitu masuk Hatul Istiwa karena matahari itu pas lalu di daerah kita. Tapi kalau orang lain matahari di pinggir jalan seperti di Australia tuh di Iga, timbul di Iga kan di Iga benuanya, turun kena ujung benua. Ada kita di tengah benua. Syukur alhamdulillah karena kita termasuk Hatul Istiwa artinya. Masuk di tengah dunia. Itu Baik, misalkan. Oleh karena itu dapat padamlah cahaya zahir dan tak dapat padam cahaya hati. Kan namun cahaya zahir ini mati, lampu bisa mati, matahari mati, bulan mati, bintang-bintang tenggelam. Tapi mata hati ada yang pajaman, ada hilangan. Oleh karena itu padam cahaya zahir dan tak padamlah padam cahaya hati dan rahasia. Hati kita kada mau padam. Aja bawa berabah taguring. Kada guring itulah bawa berabah kita berpajam kita melihat aja semuaan kita tak melihat aja. Biasa ke kandangan melihat kandangan, biasa ke berabah melihat berabah aja atau duduk kah. Biar berpajam mata kau aja nak melihat mana. Biar orang biasa ke Mekah, asal melihat ke Mekah, melihat Baitullah. Melihat pelontaran, melihat ini takutnya orang sudah berhaji. Apa aja kita gawe, kita kelihatan. Walau kita berpajam, walau kita kadang melihat. Jangan kita orang buta atau orang picak tohnya lawan hati aja, perasaannya melihat. Kadakawa melihat lawan mata, kadakawa cuma lawan perasaan. Jadi ada wadah kami tuh ngaran Sidin Muhammad daerahnya kesakan malam tuh. Jadi karena Sidin picak lalu Muhammad picak. Tapi Sidin kau bersepeda kamu Sigit kau sepeda. Jadi bingung orang Muhammad picak kau kamu Sigit bersepeda. Apa? Sidin lacu pada menunggang sepeda. Anak Sidin yang menyupir dibuka, Sidin di belakang aja. Menjak anak Sidin menyupir, anak Sidin belajar. Dan sepakalah benar Sidin mencangkul di halaman rumah cangkul. Nya lagi bahari lah, kada baspal lah, kada bertembok tinggi kalau jalanan sama lawan dihiau mahiga. Sekalinya tagur orang Sidin mencangkul, apa tuh cangkul kertak. Itu kekurangannya lah. Jadi menangka kaya kita alhamdulillah diberikan Allah penglihatan. Tetapi orang nang kaya itu diberikan Allah penglihatan lebih pada kita. Sidin tuh perasaan Sidin. Jadi pernah Sidin tuh natulak menyerakap, kawasin menyerakap tahu lah cerakap Jambi. Tahu lah dan serakap dan. Kemana yuak ini hancak ke dotak. Jadi tulakan banyak kawan 45 kawan ya tulakan. Mulai sorenya malam jarang rame menyakap toh jar toh. Tulakan sekali bayar sampai ke tempat yang dituju harinya hujan sing labatan. Ada karakawai hujan itu kada di lepas-lepasakan lalu naikkan ke dalam kawan orang itu. Jadi berabahannya mah adanya hujan sampai tinggi malam kan sing ambihan juga. Jadi ujar nang lain kita malam aja sini kayaknya hujan kada sing ambihan. Hujan nang picak apa malam sini ndak bulik. Nang picak nang boleh bulik kan. Yang mana picak itu jar. Dorong melihat ini kata kawa bulik malam ini. Yang mana picak itu kawalah. Ayo ya nyawa anak pemalam, ndak bulik kan, ndak kada akun pemalam di sini. Jadi sampai waktunya Sidin, bulik Sidin. Ndak umpat jar, umpat yang lain.
Lalu sebertan berpingkut diserakap tadi menserakap. Nah di belakang sambung pulang ke belakang. Nang picak nang jadi nang jadi komando. Jalan. Nah tuh kelihatan jalan listriknya. Listrik di kampung udah. Di orang bujur juga ada padahal sini kada melihat. Penandus ini terus sampai dari aparat listrik. Nah itulah kekuasaan kudrat iradat Allah Ta'ala. Sekalinya sampai ke sungai. Tadi kan jukung sidin dibawa anak sidin boleh ngaran anak tulang manong kena subuhnya datang. Jadi sidin siapa hakun ngambil jukung ke sebarang. Kada kawarnya apa ambil. Jadi itu unda aja sidin ngambil jukung. Punyong sidin ambil jukung, ambil boleh kawaja. Buatan ke jukung bulikan pulang ke sebarang kawaja. Nah itu kudrat iradat Allah yang berlaku kepada makhluknya, kepada manusia. Nah orang picak kawa melihat. Nah baik. Nah jadi oleh karena itu dapat padamlah cahaya jahir. Nah cahaya jahir ini padam. Nah tak dapat padam cahaya hati. Nah sidin nang mesin berjalan itu mana itu hati aja. Nang kawa tadi, dapat kawan nyebarang hati aja. Nang lain mata kada terpakai. Ada kamu lihat? Ada benar malam. Jadi padamlah cahaya hati dan rahasia. Tak dapat padam cahaya hati mana. Nah jadi hati kada sing padaman kita. Nah jadi macam kita tuh berabah, kuring, malam. Nah, melihat aja tuh di mana-mana yang sudah pernah kita datangi, melihat kita rasanya adalah nah itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walidzalika qila inna syamsa nahar tagru bilail wa syamsal qulub laisat tagib. Apa aja sidin? Oleh demikian dikatakan orang bahwasanya matahari itu tenggelam di waktu malam. Yalah. Matahari tenggelam waktu malam matahari. Dan matahari hati tak bisa hilang. Nah, mata hati kada mau hilang. Bahan aja masih segar aja mata hati. Ayo aja lah mata hati kada mau padamnya. Kita beraba dalam kelambu kah, dalam diranjang kah mata sudah berpajam, tapi hati masih melihat mana pernah kita datangi masih melihat kita. Tak bisa hilang. Segala yang zahir yaitu barang yang diperdapati dengan panca indera seperti langit, bumi dan sebagainya, dia diterangi dengan matahari dan bulan, bintang-bintang dan lainnya. Semuanya itu adalah bekas kudrat dan iradatnya. Nah, kita berikilah apa aja sidin? Segala zahirnya bahwasanya matahari itu tenggelam di waktu malam. Matahari tenggelam nih kada ada matahari kita. Matahari tenggelam waktu malam. Dan matahari hati tak bisa hilang. Nah, hati kita nih itu kada tenggelam biar malam. Nah, tapi kalau alam nih ada matahari, tapi mata hati tetap segar. Nang melihat kemana kita kawa. Nah, segala yang zahir yaitu barang yang diperdapati dengan panca indera seperti langit dan bumi. Nah, jadi apa aja yang kita perdapati lagi kita bangun matahari yaitu barang yang diperdapati dengan panca indera, dengan mata, dengan tangan, dengan apa? Seperti langit dan bumi dan sebagainya, dia diterangi dengan matahari dan bulan, bintang-bintang dan lainnya. Semuanya itu adalah bekas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di sini dikatakan sidin langit, bumi dan sebagainya dan diterangi dengan matahari.
langit, bumi dan sebagainya, matahari nama terangnya. Dan bulan dan bintang-bintang macam-macam nama terangnya. Nah, dan lainnya semuanya itu adalah bekas kudrat dan iradatnya. Nah, bekas kudrat dan iradatnya itu menciptakannya itu, nah itu ngarannya bekas kudrat. Menciptakan kun jadilah, jadi langit, jadi bumi, jadi bintang, jadi sebagainya itu kun itu bekas katanya tak. Nah, tapi kada berarti bekas kada diherani Tuhan lagi kada, tetap aja dalam ciptaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, dia diterangi dengan matahari dan bulan, bintang dan lainnya. Nah, Allah tahu kudrat dari Allah tahu kada bekas tak. Nah, diterangi bintang timbul, bulan timbul. Ya, itu kekuasaan Allah. Semuanya itulah bekas kudrat dan iradatnya. Dan sarair ialah batin hati. Nah, sarair rahasia-rahasia yang ada dalam hati. Nah, kayak apa? Diberinya cahaya oleh Tuhan dengan didatangkannya pengetahuan dan pengenalan yang terbit daripada tajalli sifatnya atas hati orang arifin. Maka cahaya yang ada pada batin mereka itu tiada akan hilang karena terbit daripada yang qadim. Nah lah, ya apa toh? Semuanya itu adalah bekas kudrat iradat Allah Ta'ala. Segala-galanya dari segala matahari dari Allah, dan serair dan rahasia daripada Allah Ta'ala, dan batin hati. Diberinya cahaya oleh Tuhan dengan diadatangkannya pengetahuan dan pengenalan. Lalu kita tuh diberikan Allah Ta'ala pengenalan, tahu mengerti kita ini. Nah, lawan batin hati kadang melihat barangnya lagi, kawa kita sambil guring. Dan apa namanya hendak guring dah. Kawa membayangkan di mana-mana, kawa melihat. Kawa dibayangkan Allah Ta'ala lawan hati. Hendak melihat kandangan, hendak melihat berabai, hendak mana-mana Mekah, kawa. Amun orang biasa ke Mekah. Nah, namun kita orang kada biasa membayangkan malah datangnya luput lain bang telah ini orang biasa. Diberi cahaya oleh Tuhan dengan didatangkannya pengetahuan dan pengenalan yang terbit daripada tajalli sifatnya atas hati. Arti tajalli itu Allah Ta'ala membukakan hati kita tuh. Nah, tajalli artinya nampak. Allah Ta'ala manukan hati kita kalau kita melihat ini kawan itu terjadi karena maka cahaya yang ada pada batin mereka itu takkan hilang karena ia terbit daripada yang qadim. Nah, apa-apa yang kita bayangkan dalam hati itu kan mau hilang selama kita masih sehat, masih ada akal, masih ada pikiran, kada sing hilangan apa aja. Nah, apa aja yang ada dalam hati kita itu kada hilang. Kalau kita nak membayangkan mana yang kita bayangkan, melihat. Nah, kita kau melihat. Karena ia terbit daripada yang qadim. Wal mubli laka pallazi wajahatka minhul aqdam. Huwallazi awadaka husnal ikhtiyar. Hendaklah meringankan akan kepedihan bala atasmu oleh pengetahuanmu dengan bahwasanya Allah Subhanahu yang mengujimu, maka kadar yang menghadapmu daripadanya dia itu pula yang memberikan sebaik-baik yang dipeliharakannya. Bala dan musibah itu menimpa atas hambanya. Baik, kita berikilah. Hendaklah meringankan akan kepedihan bala atasmu oleh pengetahuanmu dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengujimu. Nah, jadi di sini kayak ini. Manusia seberataan nih. Kita seberataan tiap orang kita nih. Lamun kada sekali diuji oleh Allah Ta'ala. Semua manusia itu ada dapat ujian. Semua manusia itu ada dapat cobaan. Baiklah, apa garang itu ujian? Ujian itu
manusia sebertaan aku burike. Manusia seberatan diuji oleh Allah Ta'ala. Dapat ujian, dapat cobaan. Apa itu ujian? Ujian kurang sekolah itu artinya hendak naik kelas. Diuji dulu. Bisakah? Pintarkah? Mau pintar? Naik kelas. Nah, hendak lulus. Diuji dulu. Pintarkah? Baguskah? Bagus. Lulus. Nah, kayak itu. Lalu kita ini sebenarnya senantiasa dapat ujian juga. Dapat ujian. Hendaklah mereka itu akan hendaklah meringankan akan mereka kepedihan bala atasmu oleh pengetahuanmu dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengujimu. Nah, kita itu diuji Allah Ta'ala dengan bala. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam cobaan. Ada garing. Itu ujian. Kayak apa garingnya si nenek? Mendikan garing. Nah, sabarkah, kadakah? Nah, timbah sabar, artinya sabar aja lalu garing tadi diberikan Allah Ta'ala ganjaran pahala. Sabar aja, tenang aja, diberikan garing, kadang gelisah-gelisah, kadang menyumpah-nyumpah. Lah, ada juga orang garing menyumpah-nyumpah. Lah, merasa sakit. Nah, itu ngarannya kada sabar, diuji Allah Ta'ala. Itu ujian daripada Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala menguji makhluknya, menguji Nabi Ayub. Nabi Ayub itu banyak bisi kambing. Sidin sehat. Dan sebagainya, bisi anak buah. Diuji Allah Ta'ala. Pina tetap, Ayub ini masih aja tetap aja sembahyang, tetap aja beribadah, tetap aja mengerjakan kewajiban-kewajiban. Diuji Allah Ta'ala. Lalu, apa menguji Allah Ta'ala? Dimatiakan sebenarnya kambing-kambing hidin, habis. Nah, masih aja Nabi Ayub tenang, sabar. Dimatiakan pulang, anak-anak sendiri habis anak, tinggal bini lagi sorangan yang setia. Nah, bini sidin pulang mungkus sidin karena habis barang harta sidin habis, kada lagi nang dimakan-makan, kada lagi. Kayak apa? Akhirnya nang bini sampai berjual rambut untuk mengkusin Nabi Ayub pakai makan minum. Rambut dijual bahari tahan. Itu kisahnya. Nah, tetapi dengan berkat kesabaran sidin, akhirnya koreng Nabi Ayub ini kan selain pada garing, bekoreng pulang sebukan awak. Menurut cerita itu lah daripada koreng sidin tuh. Nang kad dimakannya ulat lagi hati aja lagi. Nang ada dimakan ulat, sampai kata, sampailah. Nah, pada itu habis buruk awak nih, tapi sidin tetap sabar atas cobaan Allah Ta'ala yang akhirnya sidin kembali oleh Allah Ta'ala diselamatkan, hidup kembali, segar kembali. Nah, jadi kan situ aja dululah. Jadi kita sampai di sini tadi. Padamlah cahaya zahir dan tak dapat padam cahaya hati dan rahasia. Dengan situ akan kita beli kembali. Jadi mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan dapat dipahami, dapat dipengerti, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan badan, diberikan rezeki dan yang murah. Minggu datang kita dapat lanjutkan kembali. Atas kesalahan kekurangannya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.